Jen. Anak-anak yang di SMP kelas 1 dan kelas 2, Mami Aisyah kangen banget sama anak-anak semuanya. Dan anak-anak bagaimana di rumah? Masih bisa belajar kan? Nah, seperti biasa anak-anak ya, kalau ada yang nggak ngerti, anak-anak boleh tanya sama gurunya ya. Nah, untuk melepas rindu buat anak-anak, Mami Aisyah akan bercerita seperti biasa tentang nilai-nilai kehidupan ya dalam pelajaran PMK. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana selama ini hampir 2 minggu anak-anak di rumah? Ayo, gimana? Roni, bagaimana Roni? Hah? Oh iya iya. Kalau Marcella bagaimana? Oh tenang aja ya, bagus ya. Roni juga tetap belajar di rumah ya. Nah, ada nggak yang sedih? Ada nggak yang rasanya, aduh nggak enak banget. 15 hari di rumah ngapain aja? Ada nggak yang begitu? Ayo angkat tangannya. Ada? Nah, bagaimana dengan Levi? Enjoy ya. Oke. Nah, anak-anak, kenapa sih sebenarnya kita bersedih dan merasa menderita? Ayo, kenapa? Ada yang sedih, ada yang menderita, ada yang nggak enak, ada yang berontak hatinya. Kenapa sih sebenarnya? Apa yang terjadi dengan anak-anak? Ayo, kenapa? Ayo. Nah, pasti anak-anak kesedihan dan penderitaan itu akan kita rasakan ketika ya keinginan kita tidak menjadi kenyataan atau keadaan dan kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Kita ingin ke sekolah tapi nggak bisa ya. Kita ingin belajar bersama-sama dengan guru-guru yang kita sayangi tapi nggak bisa. Kita rindu makan bersama di tangga, tapi nggak bisa. Itu rasanya menderita dan sedih, ya. Tapi anak-anak, ini harus kita terima. Negara kita memang sedang terpuruk. Bukan hanya negara kita, Indonesia saja yang kita cintai, tapi semua negara-negara di dunia ini mengalami hal ini. Ya, kalau anak-anak mau masalah ini cepat selesai, anak-anak ikuti apa yang telah disarankan oleh pemerintah kita. Apa ayo? Coba. Sakia apa Sakia? Cuci tangan sering-sering. Iya betul ya. Lalu Alfon apa? Yuk. Selain cuci tangan apa? Jaga jarak, betul. Jaga jarak antara keluarga atau dengan siapa saja ya. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ayo coba siapa tuh? Tuh yang pakai baju putih tuh. Siapa coba? Siapa namanya? Oh, Jepon. Ya, Jepon. Apa Jepon bahasa Inggrisnya coba? Sosial. Iya betul. Iya, pinter ya berarti ya, anak-anak masih ingat. Nah, lakukan saja apa yang disarankan oleh pemerintah supaya negara ini bisa berbahagia kembali dan kita bisa berkumpul kembali. Ya, nah anak-anak, untuk menjalani isolasi ini, anak-anak perlu batin yang tenang. Ya, karena batin yang tenang itu ya akan tidak terasa ya, waktu itu akan lewat. Jadi anak-anak gak usah hitung-hitung lagi, aduh udah 15 hari, kapan ya ditambah 7 hari, ditambah 1 minggu lagi kita baru bisa ketemu. Gak usah dipikir-pikir. Anak-anak perlu batin yang tenang ya, percayalah. Anak-anak batin yang tenang, anak-anak akan membuat waktu ini tidak terasa,
ya. Nah, bagaimana membuat batin yang tenang? Anak-anak kan sudah diajarin, ya, tenang, ya, kembali ke hati, senyum, meditasi, ya. Itu satu hal yang bisa membuat anak-anak menjadi tenang. Lakukan itu di rumah, karena kalian punya banyak waktu, ya. Nah, anak-anak, ya, berbicara tentang waktu, ya, anak-anak, yang ada 3 hal yang perlu anak-anak ingat kalau anak-anak mau sukses, ya. Jadi ketika anak-anak belajar di rumah, tidak mengurangi waktu untuk anak-anak menjadi sukses, ya. Nah, ada 3 hal, ya. Nah, tadi pertama udah Mami Aisyah sebutkan, yaitu waktu. Anak-anak harus bisa menghargai waktu sebaik mungkin kalau anak-anak mau sukses. Termasuk belajar di rumah, ya, karena nanti masuk sekolah anak-anak sudah harus mempelajari buku lanjutan. Buku yang di SMP kelas 1, kelas 2 ini tidak akan diulang. Jadi belajar di rumah itu sama seperti anak-anak belajar di sekolah, ya. Nah, jadi waktu ini sangat berharga, tidak akan mengurangi kalian untuk menjadi orang yang sukses, ya. Yang kedua adalah semangat. Mami Aisyah kalau bilang semangat, semangat. Nah, Mami Aisyah aja masih semangat, ya. Hari ini masih bisa mencoba untuk syuting untuk memberikan pelajaran PMK sama anak-anak, sekalian melepas rindu Mami Aisyah sama kamu semuanya, ya. Yang kedua semangat. Semangat ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun harus tetap semangat. Kalau sekarang dalam keadaan seperti ini, ya, anak-anak harus tetap semangat. Bayangin anak-anak kalau anak-anak nggak semangat lah, nggak mau belajar. Nanti yang SMP kelas 1 naik kelas 2 ketinggalan pelajaran. Bingung nanti pelajarannya, ketinggalan apa ini, apa itu, karena bukunya sudah harus banyak, ya. Nah, terus nggak semangat, nggak mau cuci tangan lah, ya, maunya tidur terus. Bagaimana coba bayangin, ya. Ini yang akan menghambat anak-anak menjadi sukses. Kesuksesan anak-anak akan terhambat di sini, ya. Nah, yang ketiga, anak-anak harus ada usaha, ya. Waktu, menghargai waktu, semangat, dan anak-anak harus ada usaha. Usaha untuk bisa menjalani, ya, kejadian ini, ya. Berusaha untuk bisa belajar di rumah dengan baik. Berusaha untuk bisa menerima keadaan ini, ya, karena bukan kita sendiri, banyak orang di dunia, ya. Nah, ini 3 hal yang perlu anak-anak ingat. Kalau 3 hal ini, waktu, semangat, dan usaha, sudah kalian mengerti, ya, anak-anak pasti akan punya rasa tanggung jawab, ya. Tanggung jawab anak-anak semakin besar, ya, ada tanggung jawab untuk bisa belajar di rumah, untuk bisa mengingat, karena kalian umurnya sudah berapa sekarang? Ayo, berapa umurnya Sakya? Iya, betul, ya. Nah, Feli, berapa umurnya Felicia? Betul. Cindy, berapa umurnya Cindy? Nah, kalian sudah akan semakin berkurang umurnya. Loh, kok berkurang, bukannya nambah? Iya dong, berkurang. Anak-anak semakin besar, ya, semakin tahun anak-anak itu umurnya berkurang. Jadi harus betul-betul punya rasa tanggung jawab dalam menuju kesuksesan ini, ya. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak seringkali mendengar Mami Aisyah mengatakan bahwa kita hidup itu harus punya nilai, ya. Nah, anak-anak sekarang kalau ditanya di mana sih nilai kehidupan itu?
Dan alat ukurnya apa? Nilai kehidupan itu ada di mana? Dan bagaimana mengukurnya? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Nah, angkat tangannya yang tahu. Masa nggak ada yang tahu sih? Ya udah, kalau nggak ada yang tahu, Mami Aisyah kasih tahu sekarang ya. Nah, nilai kehidupan itu ya tidak ada. Tidak ada tuh bukan tidak ada nilainya, tapi tidak ternilai, tidak bisa dinilai. Karena tidak bisa dinilai berarti tidak ada alat ukurnya. Ya, jadi anak-anak bisa dengan cara membuktikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, nilai apa yang kalian dapat? Ya, di sekolah Insan Teratai ada 5 nilai yang paling indah yang bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak bisa diukur memang, ya, tapi bisa dijalankan. Ya, sehingga anak-anak bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Ya, 5 nilai. Apa aja 5 nilai ini? Ayo yang masih ingat. 1, kasih sayang. Anak-anak harus punya kasih sayang dalam keadaan apapun. Ya, ini adalah satu tanaman karma baik yang luar biasa. Ya, yang kedua, kebenaran. Benar-benar anak-anak harus bisa belajar di rumah dengan baik. Sama, bukan hanya anak-anak aja. Ya, anak-anak di dunia, seluruh dunia pun belajarnya di rumah sekarang. Ya, nah yang ketiga apa? Kedamaian. Anak-anak tadi Mami Aisyah udah bilang ya, batin yang tenang, ya, bisa melewati waktu tanpa terasa. Jadi anak-anak lewatilah dengan batin yang penuh kedamaian. Kalau anak-anak bisa menerima keadaan ini dengan damai, berarti batin anak-anak tenang. Bisa? Ya. Nah, terus yang keempat apa anak-anak? Kebajikan. Ingat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, lakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik apa? Belajar di rumah nggak apa-apa. Sama dengan sekolah. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya kok sama gurunya. Ya, nah yang kelima, tanpa kekerasan. Ya, anak-anak di rumah 15 hari nggak kemana-mana, belajar terus. Ada yang anak-anak emosinya naik, nggak perlu. Ya, terus sama adiknya malah ribut-ribut, nggak perlu juga. Justru anak-anak ini adalah kesempatan untuk anak-anak saling menyayangi di antara keluarga. Sayangilah adikmu, ayahmu, ibumu, ya, jangan dibikin kesal. Ya, nah terus anak-anak juga harus mau menerima kalau ekonomi keluarga kita ini sekarang sedang morat-marit. Ya, mungkin yang bawa keluarganya ada yang bawa jadi gojek, jadi ojol. Ya, itu juga keadaannya memprihatinkan. Semua, bukan hanya ojol, ya, pengusaha juga begitu. Sama, Mami Aisyah juga sama seperti itu. Ya, tapi kita harus bisa menyikapi masalah ini dengan tidak jajan, tidak konsumerisme, membeli yang tidak perlu. Ya, nah itu anak-anak. Jadi itu pelajaran yang kalian dapatkan pada pelajaran PRK hari ini, dibawakan oleh Mami Aisyah, ya, karena Mami Aisyah rindu, kangen sama anak-anak. Nah, ada yang bilang gini, aduh kesel tau gak Mami Aisyah, kita jadi pengangguran di rumah nih, katanya gitu ya. Nah, pengangguran itu memang kalau orang jadi pengangguran tidak ada nikmatnya kalau kamu tidak melakukan apa-apa.
nganggur diem di rumah, belajar nggak mau, besok aja biarin aku nggak naik kelas. Ya kan masih ada hari esok. Nah, masih ada hari esok ini jangan sampai menjebak pikiran kalian. Ya, masih ada hari esok. Memang hari esok adalah hari yang kalian harus songsong dengan kesuksesan kamu. Bukan berarti nggak belajar hari ini masih ada hari esok. Nggak berdoa hari ini masih ada hari esok. Nggak berbuat baik hari ini masih ada hari esok. Berkata-kata yang gak sopan gak apa-apa lah, besok saya baru perbaiki. No. Ya, masih ada hari esok, bukan seperti itu jalannya. Tapi hari esok itu harus kalian sambut dengan kesuksesan kalian semua. Ingat 3, waktu, semangat, dan ada usaha. Ya, ini adalah tanggung jawab kalian terhadap diri kalian sendiri. Ya, nah emang kalau pengangguran itu banyak buang waktu, tapi tidak harus dilakukan oleh kalian ya. Nah kalian emang kalau orang sibuk itu ya sebenarnya seneng ya kalau sibuk ya. Sibuk itu kita nggak ribut sama orang, ya nggak cekcok sama orang, nggak bertikai sama orang, ya itu sibuk. Nah jadi walaupun kalian di rumah pada saat ini, kalian harus menyibukkan diri, ya yang tadinya kalian nggak bisa kerjakan, sekarang kalian bisa mengerjakan, ya banyak. Biasanya kalian tidak punya waktu untuk menyapu halaman rumah kamu, sekarang ada, ya. Tadinya kalian nggak bisa membereskan tempat tidur nih untuk para wanita nih, ya. Sekarang kalian bisa. Mami Aisyah dulu udah bisa loh beres-beres tempat tidur, nyapu kalau pagi. Kalau nggak beresin tempat tidur, nggak nyapu, Mami Aisyah nggak dapat bekal ke sekolahan. Itu, ya. Sekarang kamu coba, ya, untuk bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, terus apa lagi ya? Yang tadinya nggak bisa goreng telur, sekarang kalian bisa goreng telur sendiri. Nah sebenarnya banyak yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian tanam, ya perbuatan-perbuatan baik tentunya yang akan tumbuh nanti menjadi sesuatu yang indah, ya pada saat kalian di rumah seperti sekarang ini, ya. Nah anak-anak, dari sini anak-anak dapat tugas apa ya? Nah coba anak-anak tuliskan lagi ya. Tadi 3 sarana untuk kalian menjadi sukses apa aja, ya. Nah terus apa yang akan kalian lakukan untuk menyikapi 3 sarana ini? Apa aja yang kalian lakukan? Ya, misalnya betul saya ingin memanfaatkan waktu di rumah, ngapain aja? Mami Aisyah mau tahu dong. Ya. Terus kalian semangatnya apa aja sih? Mami Aisyah juga mau tahu, ya. Nanti Mami Aisyah yang baca loh tugasnya, ya. Terus kalian usaha apa aja sih selama di rumah? Aku juga mau tahu. Terus yang paling penting, ya, kalian berdoa nggak sih? Ya pasti kalian berdoa ya. Semoga masalah ini cepat selesai, negara kita ini dapat berseri kembali, semua rakyat Indonesia dapat berbahagia kembali, ya. Pemimpin-pemimpin negara ini juga sehat, ya, dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Wah banyak lagi doanya. Apa isi doa kalian, ya, untuk negara Indonesia ini? Coba kalian tulis.
yang panjang boleh, ya. Semakin panjang semakin bagus. Ya, tapi yang isinya punya bobot, ya. Nah, itu tugas untuk kalian kerjakan di rumah, ya. Oke anak-anak, dari Mami Aisyah sekian, ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan Mami Aisyah sangat berharap anak-anak bisa melewati hari ini dengan batin yang penuh, ya. Yakin dan percaya ada kasih sayang Tuhan yang Maha Esa, alam semesta yang demikian indahnya bagi kita, ya, dalam setiap usaha yang akan kita lakukan. Jadi anak-anak jangan merasa bosan untuk berusaha terus, ya, karena di sanalah anak-anak akan merasakan kasih sayang Tuhan dan alam semesta yang indah. Ya. Salam rindu dari Mami Aisyah. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan.